Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Al-Quran 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah cara yang paling baik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ke-23. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa sesuatu yang lebih utama, melebihi membawa apa yang keluar darinya, yaitu Al-Quran. Hadis riwayat Hakim Abu Daud. Faidah: berdasarkan beberapa riwayat, jelaslah tidak ada yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaih berkata, aku berjumpa dengan Tuhanku dalam mimpiku dan aku bertanya kepadanya, apa yang terbaik untuk mendekatkan diri kepadamu? Jawabnya, Ahmad, kalamku atau Al-Quran. Aku bertanya, membaca dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memahaminya atau tidak, keduanya akan mendekatkan kepadaku. Jelaslah bahwa cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan Al-Quran. Diterangkan di dalam tafsir Syekh Baqiyatus Salaf Hujjatul Khalaf Syekh Abdul Aziz Dahlawi rahmatullah alaih, yang kesimpulannya adalah bahwa suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mencapai derajat ihsan kepadanya atau mendekatkan diri kepadanya, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tushawur dalam syariat lebih dikenal dengan istilah tafakkur dan tadabbur, sedangkan dalam istilah tasawuf lebih dikenal dengan muraqabah atau konsentrasi penuh sehingga seolah-olah melihat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir lisan, dan yang ketiga, tilawat Al-Quran. Cara yang pertama sebenarnya zikir qalbi atau zikir dalam hati. Ringkasnya, zikir dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, zikir secara umum, baik dengan hati maupun lisan. Yang kedua, zikir dengan tilawat Al-Quran. Dengan menyebut salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang, kita akan mendapatkan tujuan zikir, yaitu memperoleh mudrikah atau rasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawajuh kepada zatnya yang akan menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu seolah-olah ada di hadapan kita. Jika terus berlangsung seperti itu, maka didapatkanlah ma'iyah atau rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, tidak henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan amal nawafil atau sunnah sehingga aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarnya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila seorang hamba memperbanyak ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat kepadanya dan akan menjadi penjaga seluruh anggota-anggota tubuhnya. Mata, telinga, dan yang lainnya akan mengikuti ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis tersebut, memperbanyak ibadah-ibadah nafil, karena ibadah fardu itu sudah ditetapkan dan tidak boleh ditambahi. Padahal kita sangat perlu untuk merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah sibuk dengan ibadah-ibadah nafil yang tidak ada batasnya. Cara bertaqarrub seperti ini hanya digunakan untuk mendekati zat Allah yang kita cintai. Kita tidak mungkin dapat mendekati manusia hanya dengan sering menyebut namanya. Cara bertaqarrub seperti ini hanya dapat dilakukan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang padanya ada 2 sifat. Yang pertama, dia mengetahui zikir setiap orang yang mengingatnya, baik dengan lisan maupun dengan hati, meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda.
Yang kedua, dia mampu bertajali atau menampakkan keagungannya dan memenuhi keinginan orang yang mengingatnya, atau biasa disebut dengan dunu dan tadalli, atau dekat dan mendekat kepada hambanya dengan kasih sayangnya. Kedua sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara takarrub di atas hanya mungkin untuk mendekatkan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam hadis qudsi, barang siapa mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Al-Hadis. Perumpamaan semacam ini untuk mempermudah pemahaman, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari berjalan dan berlari. Maksudnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat datangnya dan lebih cepat turunnya daripada usaha dan keinginan seseorang yang selalu mengingat dan mencari ridhonya. Mengapa tidak? Karena sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Selama orang berzikir terus untuk mengingatnya, maka rahmat dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala pun terus menerus. Keseluruhan kalamullah adalah zikir. Tidak ada satu ayat pun yang sepi dari zikrullah. Hal itu menegaskan bahwa Al-Quran memiliki sifat-sifat zikir sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Satu kelebihan khusus lain yang ada pada Al-Quran yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap perkataan jelas membawa sifat dan kesan yang mengatakannya. Sebagaimana orang yang membaca syair-syair orang fasik dan durjana, syair-syair itu akan mengakibatkan pengaruh buruk baginya. Orang yang membaca syair-syair orang yang bertakwa akan menyebabkan ia juga bertakwa. Oleh sebab itu banyak mempelajari ilmu logika dan filsafat akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, sedangkan banyak mengkaji hadis akan menimbulkan sifat tawadu. Karena itu, meskipun bahasa Parsi dan Inggris itu sama-sama bahasa, namun karena perbedaan pengarang dalam penggunaan kedua bahasa itu dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembacanya. Ringkasnya, setiap ucapan mengandung pengaruh dari yang mengucapkannya, setiap karangan mengandung pengaruh dari pengarangnya. Begitu pula dengan selalu membaca Al-Quran, tentu akan menimbulkan pengaruh khusus dari Sang Pencipta kepada pembacanya. Sudah menjadi kebiasaan pengarang, jika ada orang yang betul-betul memperhatikan tulisannya, maka pengarang itu pun akan memperhatikan pembaca tersebut secara otomatis. Demikian juga orang yang senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih dekat kepadanya. Semoga Allah yang Maha Mulia menganugerahkan taufik kepada kita. Kisah-kisah sahabat ikhtisar kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu memadamkan lampu demi menjamu tamunya. Seseorang telah menjumpai baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kelaparan dan penderitaannya kepada beliau. Kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat bertanya kepada istri-istri beliau, apakah di rumah ada makanan? Ternyata tidak ada. Lalu baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang malam ini bersedia menjamu tamu ini? Seorang Ansor menyahut, ya Rasulullah, aku bersedia menjamunya. Sahabat Ansor itu membawa pulang tamu dari ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, ini adalah tamu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mengecewakannya, dan untuk menjamunya jangan sampai kita menyembunyikan apapun. Istrinya menjawab, demi Allah, aku hanya menyimpan sedikit makanan itu pun hanya cukup untuk anak-anak kita. Suaminya berkata, hiburlah dulu anak-anak kita sampai mereka tidur. Jika sudah tidur, hidangkanlah makanan itu untuk tamu kita. Lalu duduklah, kemudian berdirilah dan padamkanlah lampu dengan berpura-pura akan membentulkannya, supaya tamu bisa makan dengan leluasa dan dia tidak tahu kalau tuan rumah tidak ikut makan. Istrinya melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Pada malam itu suami istri dan anak-anaknya terpaksa menahan lapar. Terhadap peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9.
dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Faidah, masih banyak kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang serupa dengan kisah di atas. Alhamdulillah itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai keutamaan Al-Quran, 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran, dan juga kisah-kisah sahabat tentang listar kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.